Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kebutuhan hidup setiap orang dalam kebersamaan dan keberagaman, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat memerlukan komunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan orang lain. Hal itu terjadi karena kesadaran manusia sebagai makhluk sosial. Agar interaksi dan sosialisasi berjalan dengan baik, dibutuhkan bahasa pemersatu sebagai sarana komunikasi. Para pemuda yang berasal dari berbagai kawasan pelosok Nusantara datang menghadiri Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ketika itu juga bahasa Indonesia lahir dengan ikrar para pemuda yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Berikut ini adalah ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda jadi pernyataan tekad kalau bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itu juga bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Hal ini ditetapkan karena bahasa Indonesia punya beberapa fungsi sebagai bahasa persatuan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Berikut ini adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 1. Bisa membantu mengembangkan kepribadian bangsa. 2. Menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang berbeda suku, ras, dan antar golongan. 3. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. 4. Bisa menghilangkan kesalahpahaman karena kesamaan bahasa dalam berkomunikasi. Demikian penjelasan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.